Pemerintah Kota Makassar tahun ini akan mulai menerapkan energi rendah karbon untuk mengurangi tingkat emisi yang makin tinggi. Sebagai langkah awal, penerapan low carbon ini akan dimulai di lingkungan sekolah. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto mengatakan tahun ini semua sekolah, puskesmas, dan kantor pemerintahan akan menggunakan solar cell untuk mengurangi emisi. Selain penggunaan solar cell, juga pengolahan sampah plastik. Hal tersebut dikemukakan Wali Kota dalam kegiatan Rapat Koordinasi Khusus 2024 Makassar Low Carbon City dengan Metaverse. Rakorsus yang dilaksanakan secara hybrid ini melibatkan pembicara ahli dari sejumlah negara, diantaranya adalah Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan Cina. Setiap ada penyerahan hadiah di tingkat nasional. Untuk moderator yang telah memandu jalannya sesi pertama dengan materi. Bagaimana rencana penerapan energi berkarbon rendah di Kota Makassar? Samsul Ma'arif akan mengabarkan informasinya untuk Anda. Selamat siang, Samsul Ma'arif. Baik, siang Putri. Ya, Putri dan pemirsa TV One, benar sekali saat ini pemerintah Kota Makassar tengah menggelar rapat koordinasi khusus Rakorsus 2024 yang membahas tentang bagaimana nantinya Makassar menerapkan sebagai kota yang low carbon city dengan metaverse. Tadi ada beberapa poin yang disampaikan oleh Wali Kota Makassar tentang rencana Makassar ke depannya untuk mengurangi penggunaan gas emisi. Salah satu yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar adalah dengan mengerah, saat ini Makassar sudah memiliki puluhan kendaraan kesehatan atau ambulans itu dengan menggunakan kendaraan listrik. Ini salah satu upaya pemerintah Kota Makassar untuk mengurangi gas emisi, karena Makassar yang dicanangkan sebagai Makassar Kota Dunia tentunya menjadi salah satu rencana pemerintah Makassar untuk mengurangi gas emisi untuk wilayah Kota Makassar. Dan saat ini di dekat samping saya ini sudah Wali Kota Makassar, Dhani Pomanto, tentunya akan memberikan pemaparan seperti apa konsep Kota Makassar ke depannya. Baik, Pak Wali Kota, tadi sangat menarik pemaparan yang Bapak sampaikan bagaimana nanti Makassar menjadi low carbon city dengan metaverse. Apa-apa nanti akan dilakukan oleh pemerintah Makassar untuk program ini, Pak? Komitmen low carbon city dengan metaverse with metaverse adalah komitmen yang sudah menjadi bagian ongoing progress yang kami lakukan hari ini. Bagaimana mereduksi karbon dengan penggunaan EV itu sudah menjadi kebijakan kami. Bagaimana sistem transportasi yang berbasis green itu sudah menjadi kebijakan dan program kami. Bagaimana pengolahan sampah berbasis green juga sudah on progress sekarang. Dan saya kira hari ini adalah rembuk warga secara virtual, dan kemudian diisi oleh para ahli dari seluruh dunia, dari Amerika, dari Jepang, dari Cina, dari Singapura, dari Australia, dan dilengkapi dengan teman-teman expert, para profesional dari Indonesia. Dan insya Allah akan direspon oleh semua SKPD sebentar sore sampai tengah malam sebagai bahagian daripada perwujudan program dari tangkapan bekal yang disampaikan secara keilmuan dan secara praktek yang selama ini dilaksanakan. Pak, sederhananya, apa langkah awal yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar tentang low carbon sini, Pak? Yang jelas, khusus untuk energi listrik, kami akan membuat solar farming di semua sekolah, semua puskesmas, dan semua kantor pemerintah. Kemudian yang kedua, sistem bagaimana kita kebijakan terhadap plastik. Nah, bagaimana sistem persampahan kita yang sekarang kita sudah ada PSL-nya, waste to energy-nya. Nah, inilah hal-hal yang nyata dan sudah menjadi progres hari ini yang kita laksanakan. Menarik, Pak. Kalau dari segi pendidikan dari sekolah, seperti apa bentuk low carbon yang Bapak maksud, Pak? Kalau dari pendidikan, Pak? Yang paling penting adalah pendidikan low carbon bagi anak-anak kita. Kami punya 18 revolusi pendidikan. Salah satunya adalah setiap anak menanam 3 pohon.
pohon yang jangka waktu pendek, pohon menengah, sama pohon tanaman keras yang jangka waktu panjang. Kenapa kita harus mereka menanam pohon? Agar mereka tahu tentang kehidupan, tentang vegetasi. Kemudian kita memperkuat outing class, di mana kalau mereka belajar tentang lingkungan di tempat hutan mangrove misalnya. Nah, itulah usaha-usaha kami untuk bagaimana masyarakat, bagaimana anak didik kita betul-betul tertanam soal cinta lingkungan hidup, cinta hidup yang hijau, cinta blue economy, dan cinta kita terhadap kontribusi kita terhadap dunia, untuk kontribusi kita terhadap menciptakan Makassar low carbon, bahkan net zero carbon. Pak, terus bagaimana dengan solar cell, Pak? Apakah nanti artinya solar cell juga akan digunakan menyeluruh di Kota Makassar kah, atau seperti apa, Pak? Ya, jadi kita akan mentransformasi energi yang konvensional ke energi terbarukan, mulai dari sekolah-sekolah. Dan insya Allah karena sekolah itu rata-rata kan siang, jadi secara energi sebenarnya dia low energy. Maka dengan memakai solar cell itu lebih pas dibanding kita memasang beban, dan kita membantu PLN di waktu-waktu kritis, misalnya kekeringan, di mana kita mengandalkan tenaga air yang akan susah nanti. Maka kita juga membantu PLN untuk penghematan energi lewat penggunaan solar farming di sekolah-sekolah, di SD, di SMP, di puskesmas, dan di kantor-kantor pemerintah. Kemudian Pak, ada beberapa program tadi yang disampaikan oleh narasumber yang Bapak hadirkan, Pak. Kira-kira itu dengan mudah bisa terrealisasi di Makassar, Pak? Ya, misalnya program Metro Kapsul, itu akan program jangka panjang, di mana sekarang kereta api akan masuk Kota Makassar. Insya Allah feedernya kita memutuskan untuk memakai Metro Kapsul, karena dia betul-betul sangat customized, sangat sesuai dengan kebutuhan kita. Tidak seperti misalnya monorail yang begitu mahal, kemudian idle. Nah, sehingga kita ingin menyesuaikan dengan kondisi-kondisi masyarakat. Kami sangat membutuhkan transportasi barat-timur, di mana timur pemukiman, barat, di bagian barat Makassar adalah tempat bekerja, tempat bisnis. 1 juta orang tiap hari berpindah. Nah, maka dengan itu konektivitas antara kereta api dan Metro Kapsul dan busway serta feeder Cokmo itu menjadi satu rangkaian intermoda transportasi di Kota Makassar yang green atau yang low carbon. Dan kemungkinan Makassar jadi kota percontohan, Pak, ya gitu, Pak? Ya, jadi alhamdulillah tanggal 5 teman-teman dari berbagai negara dan berbagai kota di Indonesia akan datang ke Makassar untuk belajar tentang resilient city. Resilient city adalah sebuah bentuk lain daripada low carbon city. Low carbon city lebih daripada suasana ruangnya, kualitas ruangnya. Tetapi resilient city adalah kualitas sosialnya, kemampuan mitigasi dan adaptasi sosial dari masyarakat. Baik, terima kasih Pak Wali. Semoga apa yang nanti Pak Wali program bisa kita ikuti bersama di Makassar ini. Baik, terima kasih. Baik Putri, itu tadi rencana program pemerintah Kota Makassar. Tentunya kita berharap agar semua pencanangan low carbon ini bisa segera terrealisasi. Itu dulu Putri, laporan dari Makassar. Kita kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Samsul Ma'arif melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan.